Yo, halo semuanya pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasalah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan Bil-bil yang semalam ya anggotaku, ya kan. Langsung saja kita lihat ya anggotaku, ya kan. Ini dia bil over under konten YouTube kita semalam ya anggotaku, ya kan. Ini di sini kita lagi-lagi L1 ya anggotaku, ya kan. Ini ya, waduh, tinggal nunggu ini lagi semalam anggotaku ya kan. Ini udah win 3 ya kan. Ini karena main jam 12, tinggal nunggu inilah main jam 1.45 lah ya kan anggotaku. Di sini kita lagi-lagi dipatahkan oleh bandot ya anggotaku, ya kan. Ini anggotaku di pertandingan Brandon versus Beckhaken anggotaku. Di sini Ketua mengambil di under 3 ya anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-3 ya anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku. Di sini kita patah ya anggotaku, ya kan. Di sini kita L1 ya anggotaku di bill over under konten ya anggotaku. Harusnya kita bisa JP tadi ini anggotaku, ya kan. Di pertandingan Aris versus Slovan anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2,5. Di sini skor berakhir dengan 6-2 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku, ya kan. Di sini kita menang. Di sini skor berakhir dengan 6-2. Di pertandingan Sheriff versus Klasvik anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2/4. Di sini skor berakhir dengan 2-1 yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan Sparta versus Dinamo Zagreb anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 2,5 yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1. Di sini skor berakhir dengan 4-1. Di sini kita menang yang anggotaku, ya kan. Ini menang. Dipatahkan lagi kita di sini anggotaku, ya kan. Seharusnya full over ini tadi over-undernya yang anggotaku. Tapi kita bikin pula under ini ya kan, jadi patah lah ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kita gaskan lagi malam ini ya anggotaku, ya kan. Semangat, jangan kasih kendor ya anggotaku, ya kan. Karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan ya anggotaku, ya kan. Maka dari itu kita gaskan lagi malam ini anggotaku. Semangat terus, jangan kasih kendor ya anggotaku, ya kan. Kita gaskan terus, jangan mau kalah sama bandot ya anggotaku, ya kan. Kita patah-patah satu yang anggotaku, ya kan. Waduh, sakit kali hati ini kalau patah satu ya kan anggotaku. Cukup sakit lah ya kan. Iya anggotaku. Ini anggotaku, aduh, menang kalah ya kan. Kita balaskan lagi hari ini anggotaku. Ketua nggak perlu banyak-banyak janji anggotaku. Yang penting kita tepati anggotaku, ya kan. Ketua nggak perlu banyak-banyak bacot ya kan. Yang penting kita hanya perlu buktinya aja yang anggotaku, ya kan. Nanti malam wajib kita comebackkan yang anggotaku. Karena ini awal bulan ya anggotaku. Awal bulan harus bisa profit ya anggotaku. Kita gaskan terus ya kan. Jangan kasih kendor ya anggotaku. Awal bulan, awali bulan dengan senyuman ya anggotaku. Ini enak kali anggotaku. Aduh. Yang anggotaku, mudah-mudahan kita nanti bisa JP anggotaku. 9 hari beruntun atau 10 atau 2 minggu juga bisa ya anggotaku, ya kan. Kita gaskan terus ya kan anggotaku. Jangan kasih kendor ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semuanya ya kan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan. Biar kita gak relap membahas seputaran pertandingan sepak bola ini ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Luton versus West Ham ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3 ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Luton anggotaku, di sini Luton berhasil menang 2 kali dan mengalami 2 kali
dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir West Ham anggotaku, di sini West Ham berhasil menang 2 kali, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Luton yang anggotaku 1 kali, West Ham 1 kali, dan 3 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Luton anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim West Ham anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini West Ham berada di peringkat 2 dengan meraih poin 7 poin yang anggotaku dalam 3 laga terakhir West Ham anggotaku di Premier League, ya kan. Di sini West Ham berhasil menang 2 kali dan 1 kali draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di West Ham aja yang anggotaku dengan mengepur setengah poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 atas kemenangan West Ham ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara AS Roma versus AC Milan. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di leg-legan 1/4 dan purbalik 1/4, sedangkan di operandernya ada di 2/4, 2, 2,5 dan 1, 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma berhasil menang 2 kali, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir AC Milan anggotaku, di sini AC Milan berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan ya anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh AC Milan sebanyak 3 kali pertandingan dan draw 2 kali ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim AS Roma anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Sedangkan di tim AC Milan di sini anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku, ya kan. Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini AC Milan menduduki peringkat 1 yang anggotaku. Di sini AC Milan berada di peringkat 1 dengan meraih poin 6 poin. Sedangkan AS Roma anggotaku, di sini AS Roma berada di peringkat 13 yang anggotaku. Di sini dalam 2 laga terakhirnya anggotaku, di sini AS Roma 1 kali kalah dan 1 kali draw yang anggotaku, ya kan. Menurut pasarannya ini mencurigakan ini anggotaku, ya kan ini lebih baik kita nahan aja di sini anggotaku. Pasarannya ini menjebak ini anggotaku, pasarannya ini anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AS Roma aja yang anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-0 ataupun 1-1 nanti anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Cadiz versus Villarreal. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, setengah, leg-legan 3/4 dan purbalik 1/4. Sedangkan di operandernya ada di 2,5, 2, 3/4, 2/4 dan 3 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Cadiz anggotaku, di sini Cadiz berhasil menang 3 kali, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Barcelona. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Villarreal anggotaku, di sini Villarreal berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Villarreal sebanyak 2 kali, Cadiz hanya 1 kali dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Cadiz anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Sedangkan di tim Villarreal di sini anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan.
Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Cadiz berada di peringkat 10 dengan meraih poin 4 poin yang anggotaku di sini dalam 3 laga terakhir Cadiz anggotaku. Di sini Cadiz berhasil menang 1 kali, draw 1 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan di 3 laga terakhir Villarreal anggotaku, di sini Villarreal berhasil menang 1 kali dan mengalami 2 kali kekalahan yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua lebih sarankan untuk bermain di Villarreal aja yang anggotaku dengan mengepur seperempat poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Villarreal yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara UD Almeria versus Celta Vigo. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di leg-legan seperempat 3/4. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di leg-legan seperempat purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 2 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Almeria anggotaku, di sini Almeria berhasil menangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Celta Vigo anggotaku, di sini Celta Vigo berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Celta Vigo 2 kali, Almeria 1 kali. Dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Almeria anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Celta Vigo di sini anggotaku, di tim Celta Vigo anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Celta Vigo berada di peringkat 18. Di sini Celta Vigo dalam 3 laga terakhir anggotaku, di sini Celta Vigo hanya berhasil draw 1 kali anggotaku, ya kan ini ya. Sedangkan Almeria di sini anggotaku, di sini Almeria juga sama yang anggotaku, di sini Almeria berada di peringkat 19. Di sini kedua tim ini sama-sama hanya baru meraih 1 poin saja yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini kedua sarankan untuk bermain di Celta Vigo aja yang anggotaku dengan bermain leg-legan. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Celta Vigo yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku, utamakan prediksi sendiri, ya kan. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, ya kan, langsung saja join grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar. Juga ada yang anggotaku gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.